Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi belajar siswa. Pengertian motivasi belajar siswa. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin yaitu mover yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai suatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri sendiri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Dengan adanya motivasi, siswa akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Cara menumbuhkan tentunya bukan hal yang perkara mudah, karena setiap siswa memiliki karakter dan keinginan yang sangat berbeda. A. Jenis-jenis motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa bisa dibagi menjadi dua, yaitu 1. Motivasi belajar intrinsik. 2. Motivasi belajar ekstrinsik. B. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tentu bukan pekerjaan yang mudah. Adapun cara peningkatan adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan metode pembelajaran yang terdapat pada beragam. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa bisa dengan meragamkan metode pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Jika siswa sudah mulai bosan dengan materi yang disampaikan, Bapak Ibu bisa mengubah metode lainnya, misalnya diskusi kelompok, sesi tanya jawab, demonstrasi, dan sebagainya. 2. Menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Cara membuat siswa menjadi aktif di kelas. Keaktifan siswa bisa mendorong dirinya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu masalah. Contohnya dengan memberikan sejumlah pertanyaan berorientasi HOTS bagi siswa yang berani menjawab, berani atau salah mendapatkan rel yang menguntungkan. 3. Memanfaatkan media secara optimal mungkin. Bapak Ibu bisa memanfaatkan media sebagai salah satu peningkatan motivasi belajar siswa. Melalui media, siswa bisa mendapatkan hal yang baru yang belum mereka dapatkan sebelumnya. 4. Menciptakan kompetensi. Kompetensi atau persaingan yang terjadi selama pembelajaran ternyata bisa menumbuhkan motivasi tersendiri bagi siswa. Melalui kompetisi, mereka akan saling membuktikan bahwa merekalah yang terbaik. Agar menjadi siswa yang terbaik, tentunya terus dituntut untuk terus belajar. Contohnya, motivasi belajar melalui kompetisi adalah dengan cara membuat cermat di kelas. 5. Mengadakan evaluasi secara berkala. Evaluasi merupakan salah satu cara guru untuk mengubah kompetensi siswa. Dengan melalui evaluasi, Bapak Ibu bisa mengukur keaktifan pembelajaran yang telah dilakukan. Jika hasil evaluasi selalu menunjukkan hasil yang baik, maka bisa disimpulkan bahwa sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar yang cukup besar. 6. Sampaikan motivasi belajar secara langsung. Salah satu cara meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan memberikan motivasi. Pada poin-poin sebelumnya, motivasi yang Bapak Ibu berikan adalah motivasi tidak langsung. Ternyata Bapak Ibu yang bisa memberikan siswa motivasi secara langsung, yaitu menceritakan kisah sebuah kesuksesan Bapak Ibu atau menceritakan tokoh-tokoh lain. 7. Dermawan akan pujian.
Pujian merupakan ucapan yang bisa memberikan sentuhan positif secara verbal. Melalui pujian, seseorang akan merasa dihargai, begitu juga dengan peserta didik. Berikutnya, 1. Macam-macam motivasi belajar siswa. Motivasi itu diketahui bersama, ada yang datang dari luar dan datang dari dalam diri sendiri. Beberapa ahli fisiologi yang membagi motivasi menjadi dua, yaitu A. Motivasi intrinsik, B. Motivasi ekstrinsik. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa yaitu terbagi atas dua. 1. Faktor internal. Faktor internal berasal dari diri sendiri individu yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor fisik yang meliputi kesehatan jasmani dan keadaan fungsi-fungsinya, fisiologi, dan faktor fisiologi yang meliputi minat, kecerdasan, dan persepsi. 2. Faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar individu ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor sosial dan faktor non-sosial. Faktor eksternal ini berasal dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, baik lingkungan sosial maupun lingkungan non-sosial. Baik, demikian itu saja yang saya presentasikan. Terima kasih.